ambil datanya. Ya. Kita sebelum diambil sidik jari untuk mengetahui bahan otak dominan, kita akan ambil database Pak Opan dulu ya. Oke, siap. Mulai nama lengkapnya Pak Opan. Ovan Priyadi. Pakai FV-nya. Pak Evanda. Ya. Opan Ovan P Priyadi PRIYADI. Priyadi. Iya, PRI. Iya. Iya. Tanggal lahir 16 Desember 16 Desember 1979. 1979. Golongan darahnya Oh, ya. Serang, dinasnya biro di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. ini Provinsi Banten ya. Ya. Banten. Nomor HP 0877 0877 dua kali. ya 16 16 12 12 19 19 79. Ini kayaknya tanggal lahir ya? Iya. Wih, keren amat. Tanggal bulan tahun. Emailnya Emailnya 1979 1979 Ovan. Kecil semua Pak, Ovan. Ovan. @gmail.com. @gmail. Oh, ini kecil ya. open@gmail.com. Oke, sekarang kita ambil jarinya. Dari mulai jempol kanan ya. Jempol kanan. Kita dulu jempolan. Ya. Oke, di jempol kanan nih. Oke, Dan. tunjuknya terus sampai semua. Oke. Oke. Oke, sekarang ganti kirinya. Oke. Belum telunjuknya hilang. Ini tempatnya. Ini mau keluar. Sampai keluar. Oke, tengah. Belum. Oke, terus. Oke. Dah. Oke. Satu video aja. Satu video. Baik, jadi ini datanya udah diambil. Nanti data sini berupa sidik jari Pak Opan itu Yang ini nih. yang ngolahnya bukan laptop ini Pak Opan, tapi yang ngolahnya di pusat pengolahan data. Jadi datanya saya kirim. Oke. Nah itu akan diolah datanya jika saya punya voucher pengolahan data. Nah di situ sebenarnya dalam tanda petik bisnisnya ya. Jadi nggak bisa diolah kecuali pusat yang mengolah dengan saya punya data, punya voucher yang saya sudah beli gitu sebelumnya, gitu Pak Opan. Nah dari sekarang nih, dari saya upload nih, paling cepat 10 menit, paling lambat setengah jam, insya Allah udah keluar. Jadi data yang barusan udah ada di server pusat pengolahan data. Nanti 10 menit atau setengah jam lagi insya Allah akan keluar. Jadi tunggu pemirsa apa hasil Pak Opan. Penasaran kan? Nah, kita akan nantikan kurang lebih setengah jam lagi. Oke, dadah. Oke, kayaknya kita agak jauh jaraknya ya, 2 meteran kali. Udah buka aja deh. Ngap juga jelasin ini Pak Opan. Ya. Siap. Halo, alhamdulillah nih Pak Opan. Tadi prosesnya alhamdulillah nggak lama karena ini harinya hari kerja ya. Biasanya kalau tes TV itu servernya kan Sabtu Minggu baru rame tuh, maka prosesnya bisa setengah jaman. Tadi baru 10 menit udah ada. Hasilnya Pak Opan itu insting. Insting itu apa? Pak Opan pegang, saya pegang di sini. Siap. Jadi secara dudukan dasarnya, teori besarnya, tes Stephen itu adalah mengetahui satu dari 5 belahan otak. Ya, Stephen itu sensing, limbic kiri, thinking neokortek kiri, intuiting neokortek kanan, feeling itu limbic kanan, dan insting ke tengah Pak Opan. Nah, Pak Opan punya kehasan. Kalau orang sensing kayak Papi itu punya kelemahan di intuiting. Jadi ngehayalnya susah kecuali mengingat masa lalu. Itu dia bisa ingatan gitu, bukan menghayal sesuatu yang baru gitu. Nah, ada kelemahannya. Thinking, dia pinter, logis, tapi kadang-kadang perasaannya kurang bagus. Ada kelemahan-kelemahannya tuh. Kalau Pak Opan nggak ada kelemahannya, sekaligus nggak ada yang dominan gitu. Oh. Gitu. Semuanya rata. Semua rata. Sensinya, thinking, intuiting, feeling itu rata. Sehingga Pak Opan cenderung kemana aja bisa masuk, gitu loh. Jadi, tapi itu hati-hati. Kadang-kadang karena keserba bisaannya serba tanggung, nggak selesai kemana-mana.
gitu loh. Jadi bukan berarti pasti nggak selesai kemana-mana ya, tapi harus waspada karena ada kemungkinan. Karena dia merasa serba bisa gitu kemana. Nah itu secara umum ya, bahwa Pak Opan belahannya di tengah dan ini adalah otak tengah yang berfungsi itu temuan paparin karena teori lamanya yang menggunakan dari kalau pusat zoom itu cuma 4 state: sensing, thinking, intuitive, feeling. Nah Papan menemukan yang insting. Kenapa? Karena istrinya setelah dia amati secara mendalam, karena istri ya, kok tidak ke arah sensing, tidak kuat, thinking nggak kuat, intuitive nggak kuat, feeling nggak kuat, nggak ada yang dominan gitu. Akhirnya dia menemukan teori tetap dari barat teorinya, yaitu dari Paul MacLean, bahwa ada 3 strata otak. Ada otak mamalia, otak insani, dan otak reptil. Nah, otak mamalia diwakili oleh sensing sama feeling. Jadi sensing feeling itu kayak mamalia, inginnya berjamaah, inginnya ada teman gitu. Papi misalnya tetap harus punya teman, gue setidaknya gitu kan. Saya juga sama, kalau ada teman baru dia akan lebih produktif. Itu karena ini mamalia otaknya. Nah, insani diwakili oleh thinking sama intuiting. Di kalau ucapnya itu orang yang berpikir tentang, maksud artinya walaupun gak ada teman tetap betah dia, yang penting dia pikirannya terekspresikan, maka disebut orang insani, otak berpikir. Satu lagi menurut Paul MacLean ada namanya otak reptil, belum mewakili dari yang teorinya Zhang Jung itu, maka Pak Farid melengkapi itu otak tengah. Jadi Pak Opan kalau dari segi strata yang disebut sama Paul MacLean otak reptil gitu loh, itu spontan, nyerang atau kabur gitu loh. Jadi ya kayak reptil lah. Nah tapi Papan Poneman tidak suka dengan strata itu, walaupun menggunakan teori Paul MacLean tapi nggak digunakan sebagai istilah. Kan kayak beda-beda setiap orang. Reptil lebih rendah dari mamalia, mamalia lebih rendah dari insani. Nah strata itu Papan Poneman sebagai penemunya nggak suka, maka dia lebih kecenderungan menggunakan istilah yang pertama, yaitu Carl Gustav Jung, yaitu sensing, thinking, intuitive, feeling, dan satu lagi bukan reptil tapi dia insting. Maka indra semua kepake, 5 indra sensing, indrawi. Maka sensing maksudnya sensing bukan sensitif tapi indrawi. Thinking, pikir, intuitive itu indra ke-6. Maksud indra ke-6 itu adalah di luar yang dilihat, didengar, dirasakan, diraba, ada yang namanya dihayalkan, itu orang intuitif, maka kreatif. Nah Pak Opan ada lagi orang tipe bukan dari intuisi, bukan dari indrawi, tetapi mengambil keputusan dari namanya naluri. Pokoknya saya mah enggak lewat sana. Kenapa? Enggak tahu, pasannya kayak enak. Maksa tabrakan. Nah keluar informasinya itu dari naluri, bukan dari logika, bukan dari pengalaman, bukan dari hasil intuisi menemukan pola, bukan. Tapi pokoknya istilah kita mau feeling saya kayak enak gitu. Nah itu Pak Opan. Jadi Pak Opan kadang-kadang nih spontanitasnya memutuskan sesuatu tanpa logika, tanpa apa, tapi keputusannya kadang-kadang bener, gitu loh. Nah maka kalau kami di TV ini kadang-kadang kalau ke orang insting ngomong sesuatu itu suka ikut aja, takut bener kalorinya gitu loh, gitu loh Bapak. Ulang itu lah, bener tanya, cuma maksa ulang gitu. Nah bisa ikut tuh, karena kami banyak pengalaman. Kalau maksa pasti ada kejadian, karena dia kayak gini. Kayak gunung meletus hari ini kemarin nih atau hari ini binatang pada kabur dari gunung taunya besok gunung meletus. Nah kaburnya binatang itu kalau bisa ngomong ditanya kok kenapa kamu kabur, nggak ngerti, pokoknya naluri saya harus kabur aja. Padahal itu adalah kiriman informasi secara naluri ya, dia tahu gitu loh, walaupun nggak bisa dijelaskan. Nah, Pak Opan salah satunya adalah itu, dan itu termasuk kecerdasan nangkap Pak Opan, insting itu ya. Nah itu secara umum. Sekarang kita balik ke ini, dibalik ke apa? Yang ada di sini itu, yang ada di penjelasan belakang itu, bukan berarti Pak Opan hari ini karena tes Stephen, tes genetik, tes bawaan pemberian Allah dari sononya. Jadi artinya gini, ada yang terkembangkan sesuai dengan ini, ada yang enggak, gitu loh ya. Mari kita baca dari sebelah kiri ini, di slide tentang insting. Insting yang berarti merujuk kepada naluri sebagai indera ketujuh, ya, yang dilengkapi dengan kemampuan serba bisa. Kecerdasan insting dikemudikan secara otomatis sehingga membuat orang insting itu responsif, mudah beradaptasi dan banyak kawan. Ya, Pak. Dan jadi Pak karena responsif, karena dia spontan, kadang-kadang banyak kegiatan yang nggak direncanakan malah terjadi.
Betul gitu nggak? Supel ya Pak ya? Iya supel. Tiba-tiba makan gitu. Gitu kan? Karena orang insting itu spontan, ya, secara umum. Nah lalu sistem operasinya di sebelah kanan itu di bagian tengah seperti tadi. Dan dia tidak punya lapisan, karena tidak punya lapisan maka pun nggak punya drive. Jadi spontan aja gitu, jadi orangnya. Terus peranannya, jadi kecerdasannya altruis. Jadi salah satu kecerdasannya adalah dia suka berkorban. Jadi Wawan merasa nggak kalau misalnya ada yang bencana apa tuh suka terenyuh pengen ngebantu gitu ya, begitu kan? Karena memang salah satu yang dianjurkan ya profesinya jadi relawan, gitu loh, jadi relawan. Jadi dia asik aja gitu, karena dia merasa berkontribusi, punya peran gitu. Itu namanya kecerdasan altruis, karena dia pengen punya peran untuk orang lain gitu intinya. Sekali lagi ada mungkin terkembangkan kan? Tapi itu kecerdasan Pak Opan sebenarnya. Akan merasa bahagia kalau membantu orang, intinya Pak Opan. Ya. Perannya partner, kelebihannya dia mata ketiga. Mohon maaf, mata ketiga itu bisa jadi nih kalau nggak ditutup nih, kalau orang baca kan bisa tutup, bisa melihat sesuatu. Pernah nggak? Nah ini saya nggak kekembangkan. Tapi belum pernah. Belum nggak pernah. Saya nggak ini. Istilahnya mah punya six sense kan? Nggak ada. Sebenarnya secara bakat ada gitu ya. Memang namanya bakat, ada muncul dan enggak. Ya salah satu bakat ini akan keluar kalau sering riado, sering merenung, sering berpikir, mungkin bisa keluar. Tapi itu bakatnya Pak. Kalau ada keluar memang itu bakatnya. Mata ketiga. Terus dan sebagainya banyak ya. Nah tuh dia terhadap uang, penolong. Sering kita pinjemin uang ke orang. Iya kalau ada suka nggak enakan gitu. Karena memang jiwanya penolong, uangnya gitu. Termasuk gini Pak Opan, kalau orang itu nipu sekalipun, kadang-kadang Pak Opan nolong lagi. Suka gitu kan? Iya. Udah nggak bayar nih, tapi datang lagi dia menghibah-hibah. Pak Opan kasih lagi. Iya. Karena Pak Opan kadang-kadang lupa dengan apa namanya disebut kalau dalam insting itu, orang insting itu orang masa kini. Jadi lupa terhadap pengalaman masa lalu. Kalau hari ininya dia baik kelihatannya, walaupun marah, tetap aja nolong gitu. Gitu salah satunya ya. Oke, yang lainnya banyak, tapi yang saya ingin fokuskan karena kita Pak Opan bekerja ya, ke bagaimana berprofesi nih. Ada 4 kata kunci nih, ke kehebatan Pak Opan. Yang ini sebenarnya 4 kata kunci ini bisa digunakan untuk membuka profesi, yaitu merangkai, jadi merangkum, menghubung-hubungkan. Itu Pak Opan salah satu jenis kecerdasannya yang dimiliki. Refleks, ini cepat aja gitu ngeresponnya. Lalu berkorban dan otomatis. Ini apa nih Pak maksudnya otomatis? Iya, jadi nggak pakai mikir panjang. Oh, ini apa spontan? Otomatis. Sehingga dalam profesinya tuh dia memungkinkan jadi pembalap gitu, Pak. Karena dia ketika ngambil masuk kemana nggak pakai mikir, spontanitas aja gitu, otomatis. Jadi sama thinking misalnya. Dia mikir dulu, yang sensing mungkin dia mencari data dulu gitu. Kalau orang insting enggak, sehingga memungkinkan berprofesi. Nah, lalu cara belajarnya nih. Jadi kalau belajarnya merangkai bacaan jadi rangkuman. Nanti yang dibaca Pak Opan lebih nyaman rangkumannya sebenarnya. Gitu loh ke sekolah SMP rangkumannya. Nah baru kalau di rangkumannya ada yang penasaran nggak tahu baru ke dalam dioprak gitu. Jadi rangkuman, jadi kebalik dia cara belajarnya. Kalau yang lain kan dari rangkaian baru rangkum. Kalau dia rangkuman dibaca, nah kalau ada yang penasaran kurang jelas baru dicari dan ke dalam gitu. Jadi kesimpulannya aja. Gitu ya. Terus ada latar musik atau ada alunan sesuatu gitu yang berirama. Itu membuat nyaman orang insting. Lalu kalau Pak Opan lagi kurang nyaman belajar atau bahkan bekerja, itu harus ada scaffolding namanya, dibimbing dari dekat ya, oleh mentornya kalau dalam kerja, kalau dalam belajar oleh gurunya atau orang tuanya. Scaffolding itu apa sih? Jadi yang juri itu kan tiang-tiang yang untuk ngecor itu loh. Itu hanya diambil kalau sudah keras corannya kan. Nah ibaratnya gitu, orang insting lagi mood belajarnya kurang bagus, bukan kurang bagus, didampingi, nggak usah dampingi aja gitu biar nyaman. Nanti kalau udah mandiri baru copot gitu. Ya, itu Pak Opan. Lalu clue dirinya, maksud clue diri itu adalah kunci dirinya agar dia bisa bahagia. Karena Pak Opan chemistry-nya bahagia Pak Opan.
sensing harta, thinking tahta, intuiting kata, feeling cinta. Kalau Pak Opan bahagia. Jadi nggak usah kaya terlalu kaya, nggak apa-apa, yang penting saya bahagia. Nggak usah tinggi-tinggi jabatan, yang penting saya bahagia. Nggak usah pinter-pinter apa, yang penting saya bahagia gitu. Nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet, bahagia aja maunya. Bahagia sehingga apa namanya? Kalau dirinya pun yang penting dia punya peran. Kan sebab bisa orangnya punya peran gitu. Pabrikannya. Nah di bawah ini sebenarnya sekarang kalau menurut kami namanya PNS itu kan bekerja yang belum terjadi profesi. Nah kalau yang di bawah ini, yang di tengah itu kayak musik, performance, jasa, kuliner, agama, budaya, charity, pembalap, entertainer, agamawan, aktivis, musik dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan profesi. Profesi itu apa sih? Profesi itu kalau menurut Steven, yang pertama adalah pilihan peran yang dia pilih. Kedua, panggilan jiwa, saya suka. Bakatnya, nah bakatnya dari sini. Tapi bukan hanya bakat, bakat tidak cukup hanya bakat, tapi mana yang disukai dari bakat ini. Nah, ini banyak, ini mana yang disukai, bisa temukan profesi gitu loh. Dan tadi pilihan peran, panggilan jiwa, lalu dari situ ada penghasilan gitu. Sehingga memungkinkan namanya profesi menurut Steven yang secara substantif orang nggak mungkin pensiun karena panggilan peran, panggilan jiwa kan. Nah kalau PNS kan pensiun. Maksud saya yang di tengah ini kalau Pak Opan mau nanti ada punya kegiatan, merencanakan kegiatan setelah pensiun dari bawah ini Pak Opan, cari dari sini. Terserah mana nih. Tapi ketika memilih sesuatu untuk profesi itu, lihat juga yang namanya sumber daya, termasuk pengalaman bekerja segala macam. Sesuaikan tuh, ya. Kuliner mungkin juga Pak Opan kan paling duluan yang ngomong kuliner ya. Memang salah satu di sini ada loh. Iya. Bisnis yang Pak Opan bisa dalami, gitu loh. Yang akan nyaman gini. Yang namanya pilihan peran panggilan jiwa itu, dia tidak selalu harus uangnya ada gitu, tapi dia nyaman menjalaninya. Karena nyaman akan menjadi hebat kan, karena hebat akhirnya dia akan mendatangkan uang juga sebenarnya gitu ya. Jadi dari situ banyak panggilan dipilih ya. Gitu. Nah sekarang apa namanya, kalau di pemerintahan sebenarnya masuk di sini Pak Opan, disebut ya kenapa birokrat. Kenapa birokrat sebenarnya sama, dia jasa gitu, jasa untuk melayani masyarakat. Karena pada intinya orang insting itu dia jasa. Nah di jasa bedanya dengan yang lain memilih jasa, kalau orang insting dia punya kelebihan tadi, responsif dan otomatis, seperti kecepatan pelayanan. Ya kalau Pak Opan apa namanya mau semakin hebat di birokrasinya, Pak Opan harus punya merek diri, cepat gitu loh, dan tuntas dalam pelayanan. Pokoknya ngurus Pak Opan cepat lah urusannya gitu. Karena memang punya bakat itu. Kalau Pak Sofian rapi, datanya lengkap karena ada sensing. Kalau Pak Opan gak cepat gitu loh. Jadi merek itu, jadi setiap orang punya merek nanti. Kalau dalam di pintingnya dia aja loh di PKA namanya brand ya. Jadi serap brand image, image brand kita apa? Nah dari sini ini Pak Opan bisa ambil brand. Saya jadi birokrat yang cepat dalam pelayanan. Pak Sofian yang lengkap, yang datanya lengkap gitu, karena dia sensing kan. Gitu loh. Kalau saya feeling yang ramah, yang hangat, itu yang kumakan. Brand yang bisa meletak. Kenapa? Karena brandnya lebih genetik. Artinya kalau kita di teratannya pun nggak akan lelah gitu loh. Beda kalau brand bukan genetik gitu loh. Pak Opan salah satu brand genetiknya tadi kecepatan. Hai cepat di mana kan? Betul kan? Iya. Mungkin anak buah kayak ucap gitu. Oh benar. Nah, makanya kita harus cepat gitu loh. Tapi itu bukan ini ya Pak, bukan yang jelek ya Pak, yang tergesa-gesa gitu. Ya pasti kan kecepatannya bukan tergesa-gesa. Karena keilmuan, karena latihan. Ya karena sudah lengkap di kepalanya. Makanya tadi ketika memilih menjadi brand, kecepatan itu jangan tergesa-gesa. Didukung dengan pengalaman, kemampuan, data yang banyak gitu loh. Sehingga apapun bener, walaupun cepat gitu. Jadi nggak boleh terburu-buru mah, gitu dilarang. Maka biar nggak terburu-buru, lengkapi gitu loh. Isi kepalanya kan Pak Opan serba bisa sebenarnya. Apapun ilmu yang dimasuki semuanya bisa menerima gitu loh. Nah keserba bisaannya itu yang membuat nanti yang cepatnya bukan terburu-buru kan, tapi memang cepat dan akurat gitu loh.
Jadi kalau udah sekarang pengen buru-buru tinggal tingkatkan kecepatannya itu udah isinya gitu, gitu ya. Itu apa ya? Nah, yang menarik paling bawah nih, sisi positif yang perlu dibina, dikembangkan, negatif yang harus diwaspadai ya. Maksudnya yang negatif bisa jadi hilang Bapak, udah nggak ada sekarang mah. Kalaupun masih ada wajar, karena bagian genetik kita harus waspadai biar hilang gitu. Yang di depannya kita kembangkan, yang di depannya spiritualis. Jadi orangnya tuh percaya banget ke yang atas tuh. Namun ini pun yang galak. Nah, yang galak kalau masih ada dikurangi gitu loh. Biasanya sih kayak tongkat, kalau spiritualisnya tinggi, dia galaknya rendah gitu loh. Kalau spiritualisnya rendah, kebertuhannya rendah, galaknya keluar sebenarnya. Jadi artinya untuk menghilangkan galaknya banyak zikir, banyak beragama, nanti hilang sendiri. Karena tadi kayak tongkat, ini naik, ini turun. Kalau itu ini naik gitu loh. Emotional question. Nanti emosinya itu akan turun kalau keberagamannya tinggi. Karena itu ya. Lalu naluri tajam dan pandai meramal, namun ragu dan tidak punya prinsip. Nah, yang di belakang benar-benar nggak ada. Tapi dia tadi naluri yang tajam, jadi kayak peramal, bukan peramal, naluri sebenarnya. Saya bilang tadi, jangan sana maksa, ada tabrakan. Gitu. Tapi informasi itu susah dijelaskan karena naluri gitu loh ya. Tapi tadi jangan sampai peragunya mengemuka. Isi kepalanya lengkap sebagai generalis, namun membuatnya tanggung dan tidak tuntas. Nah, kalau masih ada tahu dan tidak tuntas itu wajar, tapi hilangkan gitu loh. Ya, gitu ya. Karena ini bakat namanya. Ingin tenang dan bahagia tapi kurang asertif. Ingin tenang dan bahagia tapi dia kurang asertif ya, kurang menyimbangkan terakhir kewajiban. Kadang-kadang hanya dilayani dengan cepat, tapi dia dukungannya kurang gitu loh. Nah, mudah-mudahan sudah asertif. Mudah-mudahan semakin lama semakin asertif. Nah, dengan adanya penjelasan ini kan kita jadi oh iya, peluang saya ini kurang asertif, kurang keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebanyakan ke hak maunya gitu. Nah, maka diimbangkan ya. Lalu sangat responsif, cepat dan komprehensif, namun dalam konteks sebatas ad hoc kepanitiaan, nggak jangka panjang. Kalau jangka panjang udah lupa gitu loh. Nah, yang terakhir jujur dan polos, namun seringkali naif. Waduh, naif. Ya, nah itu apa ya? Polos ya. Jadi apa namanya? Jujur, polos dan naif. Nah, naif. Padanya ya. Padanya polos. Gitu, Pak. Ini penjelasan dasarnya ya. Nanti saya kirim video, saya kirim beberapa tulisan. Boleh diskusi lagi dengan saya ya tentang ini. Tapi intisarinya orang insting itu tadi dia nggak ada dominasi otaknya. Semua sama. Semuanya sama. Dia di tengah adanya. Dan ini penemuan favorit Poniman yang melengkapi yang sebelumnya udah lama tahun akhir abad 18 kalau misalnya menjelang abad 19 menjelang 20 ditemukan sama Gustav Jung ya, yang Steve itu instingnya ditemukan kembali gara-gara teori otak juga yang lain ya. Jadi Steve itu bukan tiba-tiba itu ya, tapi terpakai dari lain. Ada pertanyaan? Ya udah. Cukup ya. Oke, nanti gampang ya. Dan saya pun bagi teman-teman yang sudah tes atau sudah tes dari orang atau dengan terutama mungkin para aparatur ya birokrasi, karena memang saya di birokrasi ya, kita bisa diskusi lebih tajam bagaimana menerapkan positif ini dalam bagaimana mensukseskan kita kerja di birokrasi. Karena baru sekalian, kenapa saya pede banget ngomong Steven, karena tahun berapa ya saya udah suara ketika TOF tahun kayaknya 2014an saya membawakan materi tentang pengenalan dan pengembangan potensi diri, dan saya berbasis Steven. Pengujinya eselon 1 dari pusat. Lalu saya setelah presentasi saya izin pakai Steven karena 3 alasan kuat. Yang pertama, penemunya orang Indonesia. Yang kedua, penemunya masih hidup. Dan yang ketiga, penemunya saya kenal. Artinya kalau ada hal-hal yang belum jelas, maka saya bisa tanya ulang ke beliau. Dan akhirnya diizinkan saya presentasi menggunakan Steven untuk mendukung pembelajaran saya. Dan di akhir presentasi eselon 1 itu bernas ke saya, Pak, ini bagus, katanya dikembangkan, tapi jangan terlalu menjadi konsep terlalu psikologis, tapi turunkan bagaimana menjadi praktis sekarang untuk membantu para birokrasi untuk bisa mendukung kinerjanya. Oleh karena itu saya bilang tadi, teman-teman yang mau mendalami secara praktis menggunakan konsep Steven ini
membantu kita berkinerja di aparatur, saya sangat terbuka karena saya mungkin banyak tahunya di konsep TV-nya, tapi dalam tataran bagaimana menerapkannya di birokrasi butuh diskusi ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain liputan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Steven, kue banget.